sampai dengan UTS dan kemudian Ibu Devi berganti, sesudah itu mulai materi sesudah, UTS, begitu ya, sampai dengan UAS. Itu yang awal, sekarang Ibu, izin untuk, share dari rencana perkuliahan karena hari ini, eee, kita rencananya adalah, eee, me oke, sudah terlihat tampilan Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, oke ya, Ibu bisa dari oke, ini judul perkuliahan kita adalah geometri transformasi, dan ingatkan ibu-ibu kadang-kadang berpikir masih mengajar di, mahasiswa pendidikan matematika. Karena Ibu sebenarnya base-nya adalah di, S2 pendidikan matematika dan Ibu banyak mengajar di S1 pendidikan matematika. Tapi perlu kita sekarang mempercayai Ibu untuk mengampu mata kuliah ini bersama Ibu Devi. Ini adalah silabusnya. Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang konsep geometri yang meliputi transformasi titik, transformasi garis, bidang, transformasi isometri, transformasi yang bukan isometri, dan hasil kali transformasi. Jadi ada tarikan dan segala macam nanti bisa dilihat dari buku-buku sumber. Ibu, mungkin sudah ketemu di perkuliahan sebelumnya dan bersama Ibu Devi Eka Wardani yang sekarang ada bersama kita dan mungkin, eee, akan hanya sebentar ya, Ibu Devi. Oke, nah deskripsinya mata kuliah ini, mempersiapkan mahasiswa untuk tadi sama, tetapi model pembelajarannya yang di sini secara deskripsi adalah, bahwa ini akan menjadi problem based learning, tapi sesudah Ibu pikir-pikir, Ibu tidak akan menampilkan ini, Ibu akan perbaiki, sesudah itu Ibu akan kirim di LMS. Oke, LMS itu adalah learning apa Bu Devi, learning M-nya apa? Aku lupa. LMS, learning, belakangnya sistem? Learning Management System, Bu. Manajemen, oke, learning management system, oke. Nah, mungkin Ibu akan ubah nanti sebelum dikirim, Ibu tidak menggunakan problem based learning, tapi Ibu memberikan Anda case based learning saja. Jadi kasus saja dan kasusnya itu tidak sulit karena di dalam transformasi itu ada translasi, ada rotasi, ada refleksi dan segala macam. Tetapi nanti ada kalau double rotasi apa yang terjadi, kalau double refleksi apa yang terjadi. Refleksinya terhadap sumbu X atau sumbu Y, terus kemudian yang berikutnya terhadap, sumbu X sama dengan Y dan seterusnya, itu, menjadi, materi yang, buat Ibu harus mampu Anda tampilkan, dalam kelompok. Oleh karena itu Ibu berharap di kelompoknya itu, Ananda dibagi dengan, proporsi yang heterogen ya, artinya, nanti di tiap kelompok mempunyai kemampuan yang sama dan Anda pasti tahu teman-teman Anda sendiri. Nah, Ibu menggantinya, Ibu tidak memberikan sebuah problem ke Anda, tetapi Ibu memberikan sebuah kasus saja. Kasusnya itu yaitu paparkan tentang translasi, paparkan tentang refleksi, tetapi kemudian Anda memaparkan selengkap-lengkapnya tanpa, Ibu memberikan sebuah problem. Ibu hanya memberikan kalau problem itu, sebuah kasus yang lebih tinggi tingkatnya dan Anda harus menyelesaikan. Kalau case itu, adalah materi-materi ini adalah termasuk sebuah kasus-kasus yang bisa Anda pelajari di buku dan kemudian Anda paparkan sebagai, apa namanya, sebagai, pengetahuan buat Ibu tentang Anda, bagaimana Anda menguasai materi itu. Dan Ibu berharap, seperti semester lalu jangan hanya kelompok itu saja yang paham dengan bagiannya, tetapi sesudah, dipaparkan dan kita diskusi ada yang harus diperbaiki, maka sesudah itu silakan Anda berdiskusi antar kelompok jika ada teman-teman Anda yang masih belum paham, begitu, ya. Metodenya Anda boleh menggunakan, metode yang kita gunakan adalah ceramah, diskusi, penugasan, tetapi penugasannya jelas Anda presentasi dengan model case based learning, jadi CBL ya.
Nah, terus kemudian perkuliahan ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa atau disebut dengan andragogik, karena pada saat nanti kalau kita bertemu luring, nah ini maaf tuh, benar kan di sininya sudah case based learning dan active learning. Ibu lupa mengubah yang di depan tadi. Maksudnya dengan pembelajaran orang dewasa adalah, eee, ibu tidak lagi menganggap Anda sebagai anak-anak SMA, ya, yang perlu ditegur pada saat luring biasanya. Kalau pada saat daring, ibu tidak bisa melakukan apapun terhadap Anda yang masing-masing berada di rumah. Ibu hanya merasa bahwa Anda bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Karena orang tua Anda sudah bayar uang sekolah, uang kuliah dengan mahal, kemudian Anda sebenarnya tinggal menikmati saja apa yang sudah difasilitasi oleh orang tua Anda. Seperti Anda nonton bioskop, kan kalau Anda nonton bioskop, Anda bayar sendiri dan Anda merasa bahwa kalau saya sudah bayar, maka filmnya akan saya perhatikan dengan sebaik-baiknya. Nggak mungkin Anda menonton sesuatu yang kemudian di dalamnya Anda tidur saja atau Anda justru main HP di dalam dan seterusnya. Pasti Anda memperhatikan apa yang sudah Anda bayar untuk itu. Nah, kalau sekarang Anda tidak merasa membayar karena itu orang tua dan kemudian mata kuliah ini rasanya berat, mengapa Anda memilih, prodi matematika di UNJ? Nah, Ibu berharap orang tua Anda adalah seperti orang yang membelikan Anda karcis, film itu dan kemudian sesudah keluar dari bioskop Anda bisa cerita secara detail film itu ceritanya apa saja. Nah sama, Ibu juga ingin sesudah nanti Anda selesai dengan Ibu, Anda bisa mengerjakan semua soal dengan sangat, detail tuh maksudnya bisa mengetahui kadang-kadang soal itu ada yang langsung bertanya, tapi ada juga soal yang memang, kadang-kadang soal itu harus melihat ke bagian yang lain dulu, itu yang disebut dengan soal-soal aplikasi. Nah, soal-soal aplikasi yang seperti itu tetap bisa dibahas atau dikerjakan oleh Anda semua. Nah, selanjutnya ini adalah, rencana perkuliahan kita. Kita kuliah di hari Selasa dan kemudian, sampai dengan, nanti di konsep similaritas itu adalah materi, sebelum UTS. Dan hari ini Ibu akan memberikan tentang geseran. Geseran itu dikenali dengan translasi, putaran itu rotasi, pencerminan refleksi. Ya di sini, nah kemudian yang pencerminan geser itu adalah sudah dicerminkan digeser. Jadi sesudah direfleksi di, translasi. Nah sebenarnya nanti ada lagi, bagian-bagian lain sebenarnya bisa, grup isometri di grup isometri itu, bagian-bagian, lainnya. Ya, nanti kita bisa bahas dan lihat di sini ada kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Kemudian sebelum kita UTS, Ibu berharap kita bisa latihan soal dulu untuk supaya Anda siap, ke UTS begitu ya. Nah, di berikutnya itu dengan Ibu Devi Eka. Mulai dengan materi di kelompok 6 sampai dengan kelompok 12. Kalau di sini kan ada hasil kali 2 transformasi, hasil kali 2 nah itu sebenarnya bisa Ibu jabarkan lebih detail, nanti Ibu jabarkan di situ. Terus kemudian, hasil kali beberapa isometri, dan kemudian mungkin di situ sebenarnya satu bisa kelompok 9 saja, dan kemudian memahami teori KLE itu memang 2. Nah, di akhir bisa ada latihan juga sebelumnya. Nanti Ibu periksa lagi di sini, untuk yang kelompok 7 sampai 12 ya, apakah cukup nanti kelompoknya sampai 11. Mungkin Ananda nanti sesudah Ibu perbaiki dengan memperbaiki lagi tampilan atau materi di pertemuan 10 sampai 15 untuk lebih detailnya, Ibu diskusi lagi dengan Ibu Devi, maka mungkin bisa hanya kelompok 6 sampai kelompok 11. Dan sebelum ujian akhir semester Anda bisa ada latihan dengan Ibu Devi. Tetapi jika memang materinya banyak, maka tetap sampai dengan kelompok 12, supaya hasil kali beberapa isometri itu tidak hanya kelompok 9 yang, eee, me mengerjakan begitu ya, kalau memang materinya banyak. Nanti mungkin, diskusi dulu ya Bu Devi, karena kalau tidak salah semester lalu, Ibu tidak apa namanya, mengampu yang bagian sini, jadi nanti minta izin. Silakan Bu Devi ada komentar?
mungkin nanti saya lihat kembali ya Bu materinya ya, Iya. berdasarkan hasil evaluasi dari yang tahun lalu ya Bu, kira-kira apakah cukup satu kelompok atau tetap 2 kelompok? Ya, ya. Ditunggu koreksinya karena masih minggu depan lagi kan sebenarnya, tetapi maaf, ini untuk konsep putaran kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah bisa disiapkan lebih dulu oleh Ananda, begitu ya. Kelompok yang berikutnya nanti sebelum Senin depan atau di sekitar Jumat kita udah bisa kasih kabar gitu kira-kira ya Bu Devi. Nah, ini strategi pembelajarannya jelas seperti ini, tetap disebut sinkronus ya, tatap maya itu walaupun tatapnya secara maya apalagi luring itu benar-benar sinkronus pasti, eee, pemaparan oleh dosen atau presentasi oleh mahasiswa. Nah, asinkronusnya di luar ini berarti Anda setiap kali akan ada pertemuan pastinya akan, mmm, mempersiapkan diri dengan membaca buku sumber, terus mengerjakan, salindia. Salindia itu adalah PPT dalam bahasa Indonesia, mengerjakan materi yang ditekan dan membuat salindia untuk presentasi. Nah, tugas individunya active learning ini antara lain tugas individu Ibu bisa kalau sedang luring Ibu bisa melihat keaktifan Anda, atau juga mungkin ada tugas-tugas individu sesudah, eee, selesai perkuliahan dan biasanya kalau sudah ada luring Ibu akan memberikan seperti kuis begitu di akhir-akhir waktu ya. Itu masuk dalam, tugas individu dan juga UTS UAS masuk dalam tugas individu. Tetapi yang berikutnya adalah tugas kelompok yang tadi sudah dipaparkan adalah dalam bentuk case based learning. Mungkin ini adalah sumbernya. Oh, ini penilaiannya. Nah, sekarang penilaian dari kami itu untuk UTS dan UAS tidak besar, karena dia, masuk di dalam tugas individu, UTS, UAS, dan yang dianggap, lebih besar adalah tugas kelompok. Kenapa? Karena di dalam tugas kelompok Anda mempresentasikan dan kemudian membuat makalahnya. Jadi sebenarnya bobotnya ini semuanya adalah sama. Tetapi dulu ada yang disebut dengan ujian akhir semester harus di atas 50%. Ibu ingat sekali pada saat kebijakan UNJ seperti itu, jadi, ujian tengah semester minimal adalah 50%, boleh 60. Kenapa? Karena kalau tidak ikut ujian akhir semester itu sudah pasti dinyatakan tidak lulus begitu. Tetapi akhirnya sekarang bergeser bahwa kita tetap melihat proses ya, kita tetap melihat proses dari, Anda semua, bahwa apakah tugas individunya dikerjakan, ujian tengah semester ini, dan tugas kelompok itu yang paling penting apakah Anda juga melakukan itu. Sehingga semuanya merata. Kalau dulu benar-benar ujian akhir, semester itu memegang peranan penting, kalau tidak ikut UTS itu dianggapnya tidak lulus begitu. Tapi sekarang kebijakan, bahwa ujian akhir semester itu, kalau tidak ikut juga tidak lulus itu belum dicabut, beberapa dosen masih menganggap bahwa UAS itu ya wajib-wajib juga. Nah, tapi dengan bobot yang kecil sebenarnya terlihat bahwa kalau, di di tugas individu, UTS dan, tugas kelompok itu sebenarnya mendapat 100% dari 20%, 100% dari 20% artinya mendapat 20, 20, 40, maka sudah 80, sudah di atas, batas kelulusan, yang diacu oleh UNJ. Ya, jadi tapi kan, kita tidak tahu bahwa Anda akan menghasilkan maksimal atau tidak seperti itu ya. Oke, tapi ini yang, akan dimasukkan ke dalam siakat ya Bu Devi, sekarang ini sudah akan dimasukkan ke dalam siakat, karena begitu kita selesai, mengoreksi UTS dimasukkan dan itu terhitung sendiri oleh siakat, begitu? Siakat apa sikur apa istilahnya? Siakat Ibu infonya. Ya, siakat ya, kita akan memasukkan, Jadi nanti, maaf? mahasiswa bisa melihat transparansi nilai ya Bu ya, insya Iya Allah. betul, Jadi sudah seperti tidak itu. seperti yang sebelumnya. Iya, ada sebenarnya plus minus dari transparansi itu. Kalau Anda tahu bahwa dosen itu, hati nuraninya itu tinggi sekali, jadinya sebenarnya jika UTS Anda itu tipis, kemudian UAS Anda juga nilainya, kurang begitu ya, itu biasanya, dosen-dosen akan melihat siapa namanya dan kemudian akan memberikan naik naik turunnya dari nilai-nilai, apa, UTS atau kelompok dan seterusnya. Itu ada, itu nilai subjektif itu ada. Tidak akan terlalu banyak sebenarnya,
Tetapi kalau sekarang sudah seperti ini, transparansi, maka, tidak ada sama sekali lagi begitu UTS selesai dikoreksi, ada nilai, tidak bisa kita perbaiki lagi, begitu ya. Jadi, memang lebih saklek sebenarnya, tetapi, seakan-akan membuat kita dosen juga agak kalau nanti jatuh di, ujian akhir semester bagaimana, begitu. Dulu kita masih berpikir masih bisa kita bantu dengan melihat, bagaimana, tugas kelompoknya dan seterusnya, tapi kalau sekarang menjadi agak sulit. Ya itu saja, kita tegas di sini mengatakan bahwa sekarang cara sistem penilaiannya sudah, lebih transparan, tetapi juga ada dari sisi sangat objektif sehingga kalau ya mahasiswa yang tidak lulus ya, eee, ya tidak lulus begitu saja ya, beda dengan dulu masih kadang-kadang kita pertimbangkan. Nah ini buku-buku referensi mungkin buku-bukunya terlalu lama tetapi, kenapa Ibu, tetap tampilkan karena memang buku geometri itu tidak berkembang karena geometri ya tidak bertambah ilmunya. Geometri itu kita pelajari justru karena memang dia menjadi dasar cara kita berpikir, begitu ya. Jadi buku-buku, apa tentang transformasi geometri silahkan Anda baca, tidak harus apa yang Ibu sampaikan di sini. Nah, kenapa ada Howard Anton? Karena geometri transformasi sangat berhubungan dengan aljabar linearnya. Oke, demikian paparan Ibu untuk, hari ini. Ibu akan masuk ke paparan berikutnya. Oke, Ibu Devi, saya sudah selesai. Apakah Ibu ada pesan untuk mahasiswa dan, mungkin kalau Ibu memang ada kegiatan lain atau Ibu masih mesti istirahat, bisa meninggalkan kelas ini. Baik, terima kasih Bu Pinta. Mungkin itu saja ya Bu, yang tadi terkait dengan kelompok, apakah akan 11, 12 kelompok nanti, akan ditinjau kembali, kemudian akan disampaikan, pada kesempatan pertama ya, pada mahasiswa. Kemudian, mengingatkan kembali kepada mahasiswa bahwa tadi terkait prosentase nilai yang bobot tertingginya adalah di penilaian kelompok. Jadi diharapkan selama perkuliahan nanti keaktifan dari kalian ya ketika memaparkan, ketika presentasi terlebih lagi ya, jangan hanya membaca tapi benar-benar memahami isinya. Jadi harapan saya di dalam slide presentasinya itu juga tidak hanya tulisan-tulisan semua ya Bu, maksudnya akan lebih baik lagi kalau misalkan ada animasi. Saya tuh berharap gini loh Bu, misalkan translasi geseran, jadi benar-benar ada visualnya gitu loh Bu, jadi dari sini ke sana gitu sebenarnya bisa kan ya Bu dibuat ya media Bisa. gitu. Dan Jadi mudah-mudahan bisa nanti lebih menarik gitu maksudnya tuh media yang digunakan, tidak hanya kopas kalimat-kalimat aja gitu, maksud saya seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya. Ibu mohon maaf saya mau izin live dulu ya Bu ya. Iya, silakan Ibu Devi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dengan ingatan diingatkan ya untuk, nanti. Mungkin nanti Ibu akan contohkan hari ini. Ya siap. Terima kasih banyak Bu Pinta. Baik. Ya, pamit, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu lanjutkan dengan yang tadi dipesankan oleh Ibu Devi, bahwa kalau kita membuat sebuah presentasi, kalau hanya angka-angka saja atau huruf-huruf saja, itu sama saja dengan kita membaca buku yang Anda baca, begitu. Tapi justru Anda harus visualkan menjadi, tampilan yang lebih menarik dan bisa dipelajari oleh, eee, teman-teman yang lain, begitu. Termasuk juga oleh Ibu, begitu Ibu membaca, oh Ibu, ngerti nih gitu ya bahwa Anda mau memaparkan ini. Kalau ada kesalahan sedikit di sana sini itu nggak apa-apa, tetapi sudah ada usaha bahwa tidak memindahkan buku ke dalam, salindia Anda, tidak memindahkan buku ke PPT Anda, tetapi justru, memodifikasi apa yang Anda dapatkan ilmu dari buku menjadi sebuah tampilan yang menarik. Nah, Ibu, tampilkan satu, tentang translasi ya. Bentar Ibu izin share lagi. Ini Ibu ubah menjadi, sebenarnya dikirim dalam bentuk, apakah terlihat sudah? Ibu mohon direspon apa sudah terlihat? Terlihat. Oke, ini Anda kenal kakak kelas Anda, Rafael?
dan Sandrina. Ya, ini matematika 2001. Geometri transformasi atau disebut dengan pergeseran translasi. Nah, ini ya. Nah, di sini judulnya adalah contoh presentasi translasi. Nah, ini adalah file awal yang dikirim oleh kelompok 1 tadi. File awal, ya. Nanti ada file revisinya yang Ibu tampilkan. Nah, lihat di sini mulai dengan definisi. Tetapi apa yang terjadi, Anda lihat di sini di sela-sela ini ada tulisan AB. Antara garis berarah ada AB. Terbaca? Terlihat? Terlihat tidak ada AB di situ? Ya, terlihat, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang kalau Ibu geser, ternyata memang itu ada tulisan. Ya. Ada seperti S, AB, untuk P, itu akan menjadi P aksen, begitu ya. Nah, yang seperti ini, walaupun Anda sebenarnya itu jadi di sini, suatu pemetaan S disebut geseran atau translasi apabila terdapat suatu ruas garis berarah atau kita sebut dengan vektor AB sedemikian sehingga berlaku untuk setiap titik P dalam bidang P berlaku SAB terhadap P itu menjadi P aksen. Ya, itu tapi tulisannya jatuh di atas. Itu buat Ibu adalah juga hal yang harus direvisi. Walaupun akhirnya sebenarnya Ibu periksa, oh ya lengkap sebenarnya. Dan diperoleh PP aksen sama dengan AB. Dan PP aksen sejajar AB. Nah, cara penulisan ini juga harus diperbaiki. Ya, kalau PP aksen sama dengan AB, Ibu mengerti. Anda mengerti tidak artinya PP aksen sama dengan AB? Ukuran panjang P ke P aksen itu akan sama dengan ukuran panjang ruas garis itu dari A ke B. Oke, jelas itu? Tapi kalau PP aksen sejajar AB, PP aksen kalau dia merupakan sesuatu yang sejajar AB, dia harus berupa garis, ruas garis, atau sinar garis, atau vektor. Bisa ada yang jawab? Dan bisa jawab? Kalau ruas garis kan sepenggal. Kalau garis kan keseluruhan garis yang dapat diperpanjang di kedua arahnya. Kalau sinar satu titiknya satu titiknya tetap, tetapi yang ke kanan atau ke kiri itu yang panjang. Sinar itu seperti center. Ada titik awalnya, tetapi kemudian arahnya bisa kemana saja, tetapi kemudian tidak ada batas arahnya. Kalau Anda menyenter dan kemudian tangan Anda di depannya dalam ukuran 10 cm, maka disitulah stop sinarnya. Anda mundur menjadi 20 cm, maka stopnya di 20 cm. Maka sinar garis itu tidak punya panjang. Tetapi yang punya panjang adalah ruas garis. Ada yang tahu lambang ruas garis itu apa? Tolong Ibu dijawab. Kalau Pokoknya, tidak bilang. ini ada kedua huruf gitu, ini di atasnya gitu. Ada garis Yang di atasnya. Ya, garis di atasnya bentuknya apa? Garis atau apa? Panah dua arah? Atau hanya garis? Kalau yang sinar garis, ada arahnya. Kalau sinar garis adalah dari satu arah ke kanan saja atau ke kiri saja. Kalau ruas garis, hanya ada garis saja. Tidak pakai panah maksudnya. Iya. Bisa tambah batas arahnya. Oh, kalau garis, pakai panah ke kiri ke kanan. Itu artinya ke kiri tidak ada batas, ke kanan tidak ada batas. Itu garis. Tapi kalau ruas garis, di sini lihat. Pemetaan apa? Kalau ruas garis itu dia punya batas. Kalau ruas garis berarah itu vektor dan vektor itu pasti punya apa? Ingat di aljabar vektor itu punya besaran kan? Karena dia stop begitu. Dia memang satu arah tapi kalau dia vektor dia berhenti. Ibu pindah ke maaf begini.
Nah, oleh teman Anda, oleh kakak kelas Anda ini divisualkan seperti ini. Ada vektor AB yang kecondongannya seperti ini dan panjangnya adalah sebesar ini. Ini adalah vektor AB. Nah, kemudian ada titik P yang dipindah sesuai dengan arahnya AB dan sesuai dengan panjangnya AB menjadi P aksen. Maka titik-titik inilah yang kemudian disebut dengan PP aksen, yang disebut dengan sama dengan PP aksen, AB sama dengan PP aksen itu yang di atas, dan diperolehlah PP aksen sama dengan AB, itu artinya dia mempunyai panjang yang sama. Panjang yang sama. Tapi kalau PP aksen sejajar dengan AB, maka kalau kita sudah berurusan dengan sejajar, maka kita harus ubah lagi PP aksennya itu harus berupa garis. Karena yang bisa sejajar itu hanya garis. Lihat di teori-teori geometri Euclid. Ya. Jadi geometri transformasi itu sebenarnya Anda harus sudah melewati geometri Euclid juga. Dan apa yang kurang tepat di sini, di mana di gambar ini adalah apa yang belum tepat di gambar sini? Apa ini? Ya. Nah, ini yang jadi komentar Ibu. Begitu Anda nanti tampilkan ini, Ibu akan mengatakan bahwa bagaimana kami tahu bahwa AB dan PP aksen itu sama panjang. AB dan PP aksen itu sejajar, seperti yang diminta di atas. Nah, itu harus ada lambang-lambangnya. Lambangnya apa? Ada yang tahu? Kalau untuk sejajar, lambangnya apa? Yang Ada kedua garis yang itu kan. Kedua garis miring. kedua garis miring atau yang sebenarnya adalah garis panah ya di atas garisnya, dan kemudian kalau dia sama panjang kita harus memberikan lambang lagi bahwa entah strip atau apa bahwa dia mempunyai ukuran panjang yang sama. Nah, ini yang Ibu komentari dari sisi tulisannya, karena kalau tulisannya tidak benar maka sebenarnya paparan Anda juga tidak benar. Walaupun dari sisi translasinya benar. Ya, kita lanjut. Nah, teman Anda menulis begini, rumus bahwa kalau ada translasi A ke B, itu untuk sebuah A di sini, kemudian A aksen di sini, waktu Ibu tanya, apa maksudnya A di sini dengan A di sini? A ini adalah titik A ke titik A aksen. Kalau titik, maka Anda tidak boleh gunakan tampilan matriks kolom seperti ini. Tetapi Anda harus gunakan koordinat dengan apa? Absis, ordinat, koma, absis. Ya, jadi ini Ibu juga minta ganti. Ini tidak rumusnya kalau terbaca sepertinya benar-benar saja, tapi dari sisi penulisan A ini penulisannya bukan seperti ini. A aksen juga tidak seperti ini karena dia adalah sebuah titik. Ya. Tetapi kalau kemudian rumusnya menjadi X aksen Y aksen itu adalah X, X, Y dan ditambah AB, itu boleh-boleh saja. Tetapi gambar dari awal vektor ke akhir vektor itu bukan seperti ini. Ya, nanti ini juga termasuk bagian yang harus diperbaiki. Nah, kemudian ini bagus. Kenapa Ibu tampilkan? Karena dia mengilustrasikan apa sih translasi. Nah, sekarang dia bilang ada Sandrina yang duduk di baris ke-1, lajur ke-4 pada mata kuliah kalkulus peubah banyak. Tapi keesokan harinya Sandrina duduknya di lajur kedua, baris kedua, lajur kedua. Lajur bisa diganti dengan kolom, lajur kedua. Nah, kalau cuma ilustrasi seperti ini, kemudian Ibu tanyakan maksudnya apa? Dia mau mengatakan bahwa berapa perpindahannya Sandrina, atau bagaimana secara tampilan transformasi yang tadi ini, dari yang rumus ini, mau ditampilkan untuk menggambarkan posisi Sandrina pada saat kuliah kalkulus dan pada bagaimana perpindahannya untuk mata kuliah PDE. Begitu.
Nah, nanti Ibu katakan tolong tambahkan maknanya. Nanti yang direvisi ada maknanya di sini. Ya. Nah, kemudian dia tampilkan bahwa geseran merupakan sebuah isometri. Apa itu isometri? Transformasi yang mempertahankan jarak dua titik. Jadi dua titik itu tetap dari titik A ke titik B itu jaraknya tetap. Misalnya ini kalau Ibu lihat misalnya ini adalah 4 cm. Nah, buktikan bahwa PQ itu sama dengan P aksen Q aksen. Ya, dengan dua cara bahwa jika P dan Q tidak sejajar, jika P dan Q sejajar. Itu ada dua posisi yang mungkin. Nah, sekarang kalau P dan Q tidak sejajar, maaf ini sepertinya kurang ke atas, kok Q-nya hilang ya? Apa ini? Oh ya, ini yang salah. Jadi Q-nya memang tidak terlihat. Q-nya itu di bawah. Q-nya itu di bawah. Dan kemudian di sini, nah ini dia lambangnya. Strip di sini dengan strip di sini, kok ini 1, ini 2. Berarti yang atas dan bawah beda ukuran. Padahal kita mau mengatakan bahwa ini adalah tetap sejajar. Untuk ada garis panah itu menyatakan sejajar. Mana nanti yang sama? PQ dengan P aksen Q aksen. Kalau di sini ada Q, P dengan Q itu akan sama panjang dengan P aksen dan Q aksen. Karena apa? Karena perpindahan Q ke Q aksen itu sesuai dengan perpindahan yang sama dengan apa? Dengan P dengan ke P aksen. Nah, berbentuk jajar genjang sehingga mempunyai dua sisi yang sejajar. PP aksen itu sama dengan Q aksen nantinya. Ya. Atau PQ nanti juga sama dengan P aksen, Q aksen. Karena dia akhirnya berbentuk jajar genjang. Oke. Nah, sekarang kalau tadi itu tidak segaris, sekarang kalau bagaimana kalau dia dalam satu garis? Ini P, ini Q, dan kemudian ada P aksen dan ada Q aksen di sini. Ternyata dia itu juga segaris. Dia ternyata di dalam garis yang sama. Bagaimana membuktikannya? Gitu ya. Bentar, ini juga ketarik nih di sana. A-nya di sebelah mana di situ ya. Ini ketarik semua. Nah, maka kemudian dia membuktikannya bahwa dengan mau menyatakan bahwa P aksen Q aksen itu akan sama dengan PQ. P aksen Q aksen itu sama dengan PQ. Kemudian tapi apa saja yang kita tahu? Ya, cara kedua P aksen Q aksen itu sama dengan P aksen Q aksen itu sama dengan PQ aksen dikurangin PP aksen. Ya, itu menjadi P aksen dan P aksen Q aksen. Kemudian PQ aksen itu sama dengan PQ ditambah QQ aksen dikurangin PP aksen. Karena jarak antara Q aksen dan PP aksen itu sama, maka kita akan dapat ini. Ya, jadi dari salah satu dan cara kedua terbukti bahwa geserannya merupakan sebuah isometri. Maksudnya dua jaraknya dipertahankan tetap sama. Ya, di sini keterangannya bahwa P menjadi P oleh AB, oleh Q ke Q aksen juga oleh AB. Nah, sesudah Anda memaparkan, kan materinya tidak banyak sebenarnya. Tetapi kemudian untuk teman-teman menjadi jelas, berikan contoh soal. Dan contoh soalnya itu juga harus yang tepat. Di sini, tentukan hasil translasi dari titik C 1,-3 yang digeser sejauh 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Maka, ini C aksen adalah hasilnya. Nah, kemudian Ibu waktu itu bertanya, apa ini min 3, 4? Mungkin arti dari 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Tetapi karena Anda bertanyanya tentang tentukan hasil translasi dari titik C, maka sebenarnya ini tidak ditampilkan juga tidak apa-apa. Yang penting di sini benar. Min 3 dan di sini plus 4. Dari ordinat dan absisnya. Posisinya harus jelas. Kiri kanan atau atas bawah begitu. Contoh soal kedua. Contoh soal kedua, translasi T1 yaitu PQ memetakan A12 ke A aksen 46. Tentukan translasi tersebut.
Nah, waktu ada pertanyaan tentukan translasi tersebut, lihat di gambar ini kita hanya dapat P sama dengan 3 dan Q sama dengan 4. Tetapi belum dituliskan kembali sebagaimana yang translasi, yaitu 3, 4. Nah, translasi 3, 4 di sini dipakai untuk soal nomor B. Nah, Ibu biasanya mengatakan kalau memaparkan sesuatu, maka selesaikan dulu soal nomor 3. Soal nomor 3 belum terjawab, translasinya apa? Translasinya yaitu ya memang 3, 4 ini. Tetapi menjadi sangat beda karena belum menyimpulkan dari P sama dengan 3 dan Q sama dengan 4. Nah, kalau di sini Anda harus menyatakan titik-titik sudut dari A, B, C itu sesudah ditranslasi. Rasanya tidak sulit ya, ini contoh soal yang Anda bisa jawab lagi. Nah, contoh yang ketiga, sekarang yang harus ditranslasi adalah lingkaran. Yang ditranslasi min 52, artinya 5 ke kiri dan 2 ke atas untuk semua titik pada lingkaran. Semua titik pada lingkaran, ya. Nah, sekarang maka kita ambil sembarang saja satu titik P, A, B pada lingkaran dan kemudian misalkan masukkan A sebagai dalam X dan B dalam Y. Kemudian kita translasikan dengan titik dengan translasi min 52 ya, titik P tadi. Nah, titik P tadi ditranslasikan menjadi ini. P sama dengan A aksen, B aksen, dan kemudian kita cari persamaannya untuk kembali A itu apa sih? B itu apa? Nah, tapi di sini teman Anda menulisnya kembali ke X min 3. Kemudian X-nya diganti dengan A aksen plus 5. Tidak terlalu salah, tetapi Anda sudah mengubah A min 3 B plus 1, bukan lagi X, Y. Maka sebaiknya pada saat mau mensubstitusi nilai A, B ke persamaan, maka di sini persamaan yang awalnya sudah dalam bentuk A min 3 dan B plus 1 kuadrat sama dengan 4. Maka pada saat disubstitusi ini jelas, bukan X yang diganti dengan A aksen plus 5, tetapi A yang diganti dengan A aksen plus 5. Ini udah Ibu beritahu. Tetapi nanti kalau tidak salah ini adalah bagian yang tidak terrevisi, mungkin terlewat. Nah, jadi bayangannya adalah ini. Jadi bayangan dari ini adalah sesudah dapat A aksen plus 2 kuadrat ditambah B aksen min 1 kuadrat sama dengan 4, maka kembalikan ke dalam bentuk X dan Y-nya. Ya, jadi pertanyaan di atas dalam bentuk X dan Y, maka di akhir dikembalikan dalam bentuk X dan Y. Tetapi dalam perjalanannya, X dan Y ini masih harus dalam bentuk A dan B. Oke, Ibu lanjut. Sesudah 3 soal diberikan, jadi contoh soal itu bergantung dari lebarnya materi. Lebarnya atau banyaknya materi. Maka semua bagian dari materi-materi itu harus Anda berikan contoh soalnya. Ya. Nah, ini karena sudah bertambah dengan lingkaran, Anda boleh tambah dengan persamaan elips dan segala macam, tetapi hanya ditranslasi. Nanti bagian teman Anda yang lain hanya dirotasi dan seterusnya ya. Nah, latihan soalnya boleh terserah Anda tampilkan berapa, tetapi menulis soal juga tidak boleh salah. Nah, ini adalah cara menulis titik yang benar. A aksen min 24, min 43, B aksen 37, C aksen 1,1 tanpa spasi. Dari huruf besarnya tanpa spasi. Nah, kenapa di sini yang di atas salah? Nih, karena A ini adalah titik, tapi ditulisnya dalam bentuk matriks kolom. A aksen adalah titik, tapi ditulisnya dalam bentuk yang bukan X aksen, Y aksen. Maka pada soal benar, sehingga Ibu yakin bahwa sebenarnya bukan tidak mengerti, maaf Ibu harus, bukan tidak mengerti, tetapi hanya ketidaktelitian saja, sehingga kadang-kadang bukan di materinya. Materinya biasanya sudah Anda kuasai. Tetapi kemudian tentukanlah hasil pergeseran menurut min 2,3. Ini kita ngerti-ngerti saja, tetapi dalam bentuk petulisan ini salah, harus ada huruf T-nya, yaitu menurut translasi min 2,3, karena Anda mengatakan pergeseran harus ada huruf T di sini. Ya, dan kemudian di sini garis ini
ditranslasikan dengan T. Malah T di sini bentuknya adalah titik. Padahal T di sini adalah nilai translasinya min 3, 5. Harusnya dalam bentuk matriks kolom. Nah, yang seperti ini Ibu juga minta tolong diperbaiki dari sisi tampilan. Walaupun pada saat nanti latihan soal, ini yang mengerjakan kan teman-teman Anda ke depan ke papan tulis ya. Atau kalau pada saat kita daring, teman Anda biasanya mengerjakan, kemudian difoto hasil pekerjaannya dan kemudian memperlihatkan ke kita semua. Sudah, dia memberikan soal 2 karena ini memperkirakan waktu presentasinya. Ya, kalau terlalu banyak nanti tidak terbahas semua, kalau terlalu sedikit juga waktunya nanti masih banyak karena kita 3 SKS di sini. Ya. Oke, sampai sini jelas semua. Ingat tidak apa saja yang Ibu minta untuk revisi? Atau nanti harus di ke kiri kanan? Tolong dijawab Ibu. Sudah jelas, Bu. Ingat, jelas. Oke, ingat. Ya, sekarang Ibu share lagi. Ini stop sharing dulu. Ibu share lagi yang bagaimana Anda harus menjawab apa yang Ibu minta dengan revisinya. Ini judul filenya. Bentar Ibu lihat di atas. Ya, ini contoh revisinya. Jadi Anda memang sebaiknya menggunakan tampilan yang sama sehingga Ibu tahu bahwa yang hijau di belakang dengan gambar-gambar macam-macam itu adalah milik Rafael dan Sandrina. Dan ini ada tulisan bahwa ini adalah bagian revisi. Nah, ini direvisi seperti ini sehingga tertulisnya dengan benar. Ya, tetapi ini masih ada yang salah. Kalau Anda cukup melihat atau terlalu kecil atau tidak. Kalau Ibu perbesar di sini, AB yang sebagai SAB, ya, AB itu memang panas satu arah ke kanan. P menjadi P aksen. Itu membuat arahkan P ke P aksen seperti AB, begitu kira-kira bicaranya. Jadi nanti PP aksen itu panjangnya sama dengan AB. Dan kemudian TP aksen sejajar AB, nah lambang di atas ini masih salah. Harusnya lambangnya apa? Yang bisa sejajar itu hanya garis. Maka lambangnya harusnya adalah panah ke kiri dan ke kanan. Nanti dikatakan begini, kalau garis itu kenapa panah ke kiri ke kanan? Padahal dia bisa panjang sampai ke kiri ke kanan. Sementara dia itu hanya PP aksen sama dengan AB, hanya sepenggal saja. Nah, itu yang disebut dengan tolong baca teorinya. Yang bisa sejajar itu adalah garis. Maka bagian garisnya bisa sama panjang, tapi yang sejajar adalah garisnya. Ya, tolong ini juga teori-teori yang seperti itu sehingga ini masih salah buat Ibu. Tetapi ini sudah bagian dari revisi teman Anda. Tetapi di bagian tulisan di atas sudah benar-benar diperbaiki. Nah, sekarang lihat di sini, yang tadi, kan tadi tanpa panah apapun. Nah, garis yang panah searah itu memperlihatkan bahwa dia sejajar. Strip 2 di sini memperlihatkan bahwa panjang AB itu sama dengan panjang P aksen. Ya, jadi kelengkapan gambar memperlihatkan kita bahwa gini. Tanpa Anda terangkan, kita akan mengerti maksud gambarnya. Dibanding tidak ada panah, tidak ada tanda strip 2 ini. Ibu hanya melihat ada panah, ada vektor A ke B, terus ada garis putus-putus dari P ke P aksen. Terus untuk apa berikutnya gitu ya? Walaupun sebenarnya ini menjelaskan gambar di sini. Ya, oke. Nah, rumus tadi yang bawah ini lengkapi bahwa sesudah X tambah A itu menjadi X plus A, Y plus B. Ini menjadi benar-benar rumus ini. Nah, terus kemudian titiknya, titik dari A ke A aksen. Bentuknya titik, bukan dia dalam vektor juga. Tetapi pada saat kita berhitung atau kita melakukan penjumlahan dari translasi tadi, kita menggunakan penjumlahan matriks. Ya, jelas di sini apa yang tadi berubah ini?
Tadi A-nya di sini dalam bentuk matriks kolom, A aksen juga. Walaupun akhirnya di sini terpakainya sebagai matriks kolom. Tetapi pada saat mengilustrasikan, yang bisa bergeser itu bukan matriks. Yang bergeser adalah titik. Oke, nah ilustrasi tadi ini dilengkapi dengan posisi terakhir dari Sandrina adalah di posisi 2,2. Yang awalnya adalah 4,1. Maka berpindah berapa dia? Ya, kita dapat bahwa dia berpindah min 2, 1. Artinya 2 ke kiri dan 1 ke atas. Mungkin ini adalah ilustrasinya. Ya. Tetapi ada keterangan di sini. Maksudnya apa? Bukan hanya panah saja dan kemudian kosong begitu saja dari keterangan yang di atas. Keterangan yang di atas bisa ditulis dalam bentuk formula matematikanya. Nah, di sini ternyata tetap ini P-nya tidak apa Q-nya tidak ada ya. Apakah memang dia hanya memperlihatkan PP aksen saja, tetapi di sini sama dengan Kiki aksen. Makanya sebenarnya ada huruf-huruf P. Di sini juga tidak diperbaiki atau terlupa. Di sini benar, tidak ada salah. Di contoh soal lihat translasinya dibuang oleh dia. Karena memang yang diminta adalah tentukan hasil translasi, jadi C aksennya. Nah, satu lagi, Ibu baru banget lihat ini. Ini kurung kurawal tidak boleh ya. Walaupun di dalamnya menggunakan kurung biasa, tetapi tidak diizinkan untuk sebuah titik menggunakan kurung kurawal. Tadi di bagian sebelum revisi ada yang lihat pakai kurung kurawal tidak? Ada yang lihat tidak? Kalau ini Ibu sandingkan kiri kanan bisa nggak sih? Ada yang bisa nggak Ibu sandingkan kiri kanan? Untuk materi tadi Ibu ambil lagi begitu? Ada yang tahu? Bisa, Bu. Ya, jadi Ibu klik begini dulu, ini ke kiri, kemudian Ibu Iya. ambil lagi begitu? Iya, Bu. Ibu Kayak ambil gitu lagi biasanya. ini dengan gimana caranya? Ke file yang tadi aja, Bu, coba. Kemana? Biasanya kayak gitu. Langsung ke file yang tadi? Iya. Itu filenya beda apa sama, Bu? Beda dong. Nah, iya, Bu. Biasanya kalau beda gitu bisa kebagi 2, Bu. Nah, terus tapi nggak perlu pakai stop sharing. Nggak perlu kayaknya, Bu. Nah, tapi gimana caranya Ibu ambil yang satunya? Karena Ibu kalau ambil yang satunya harus stop sharing dulu. Kan begitu? Bu, maaf, coba di stop share terus nanti di split screen, Bu. Jadi ada 2 layar, yang satu presentasi yang sebelumnya, yang satu lagi presentasi yang sudah direvisi, Bu. Oke. Setelah itu baru di full screen. Mana split screen yang mana ya? Adanya content only, side by side. Enggak, Ibu buka dulu Word yang awal tadi. Terus Ya, biasanya di sebelah kanan tuh ada kotakan itu, Ya. di klik kiri nanti muncul split screen 2 layar gitu, Bu. Dua bagian. Oh, di dalam Word-nya. Di dalam Word-nya begitu? Layout jadi. Nggak bisa. Bukan, Ibu. Kan gimana Mohon caranya? maaf, Bu. Jadi Ibu buka 2 file, Bu. File yang sebelum revisi sama yang sebelum revisi. Sudah Nanti terbuka kedua-duanya. sebelum di share screen, Ibu ini split screen yang di pojok kanan atas sebelah tanda X. Sebelah kiri tanda X. Nanti itu biasanya ada di klik kiri, nanti ada buat opsi jadi 2 tampilan gitu. Jadi bisa kebuka dua-dua filenya barengan. Oke, sebentar. Ibu udah klik share, Ibu ke materi yang tadi. Kok materinya tidak terbuka semua? Sebentar. Ibu ke materi tadi ya. Dibuka semuanya ya, dibuka kedua-duanya ya. Iya, Ibu. Jadi nanti buka salah satu filenya, terus ada yang paling pojok kanan atas, sebelah kiri tanda X yang bentuknya kotak, itu nanti biasanya muncul ada opsi buat nampilin dua file gitu, Bu. Oke,
Ibu sudah, Ibu kembali dulu ke Anda. Oke, nah kemudian sekarang Ibu mulai dipandu ya. Jadi Ibu ke bagian share, terus kemudian Ibu ambil ininya, ambil materinya tadi, dua-duanya atau satu saja? Maaf, tadi siapa yang mandu Ibu? Sebelum di share screen udah dijadiin 2 layar dulu, Bu. Sebelum Jadi sebelum share screen Ibu udah buka filenya, salah satu aja. Dibuka dulu file Word-nya. Misalnya sudah, itu di pojok kanan atas yang tanda kotak, Bu. Iya, Sudah. iya, Ibu sudah bisa di situnya, kemudian di satu lagi sini sudah. Berarti udah tinggal share screen aja. Iya, iya, sebentar. Oke, Ibu ngerti maksud Anda. Tadi. Begini, jadi sekarang Ibu tampilannya sudah begini. Nanti pada saat di Anda, kedua-duanya tampil begitu ya. Ya. Sekarang Ibu kembali. Ya. Tidak ada tuh. Sendiri. Begini, coba. Apakah sudah tampil? Kiri kanan? Belum. Masih satu, Bu. Tapi sudah di kiri saja. Yang satunya, ini. Yang satunya tidak tampil. Tidak bisa. Mohon maaf, Bu. Ya. Mungkin dicoba bukan share screen tapi share Windows kali ya, Bu. Jadi share Ibu. Karena Windows. Ya, ini belum pengalaman ini, tapi tidak apa-apa. Ibu lagi dulu. Stop dulu. Sekarang share Windows. Ya. Sudah share Windows? Nggak ada. Share Windows sudah. Kalau Windows maksudnya Anda tampilannya begitu kan? Karena ini memang dua-duanya adalah ini MS Word ya. Tuh, cuma satu kan yang terlihat? Terlihat tidak? Cuma satu juga? Cuma satu, Bu. Sudah. Oke, nanti waktunya habis. Oke, sekarang yang terlihat yang judulnya revisi kan? Yang revisi ya? Iya, Bu, yang revisi, Bu. Oke, ya udah. Oke, kita bicara nanti kan Ibu akan kirim ini. Anda buka lagi LMS ya, karena ini akan dikirim ke LMS. Ilustrasinya begini dan kita sampai di sini. Nah, ini yang tadi Bu katakan, kalau Anda menyatakan minta tentukan translasi, maka jangan lupa PK-nya itu ditulis dulu 34 dan kemudian ini dimanfaatkan untuk yang lain dan diisi. Ya, diisi karena ini adalah contoh soal. Kalau contoh soal adalah Anda yang menyelesaikan. Tetapi kalau latihan soal, biarkan teman Anda. Nah, di sini ternyata teman Anda juga masih belum menyelesaikan. Maka ini yang Ibu katakan sebagai hasil revisi yang tidak maksimal nilainya. Karena ternyata di dalamnya masih ada kesalahan juga. Ya, padahal di sini sudah dikatakan tolong dicermati di bagian sini mana saja yang harus diperbaiki lagi, huruf X dan Y-nya tadi. Nah, latihan soal tadi pergeseran harus ada tambahkan T dan ada tanda sama dengan, ya. Oh, nah ini Ibu mau mengingatkan juga ya bahwa kalau T translasinya pakai tanda sama dengan itu pada saat soal. Tetapi pada saat Anda sudah menulis di seperti ini, ya, seperti di gambar, maka Anda tidak perlu menulis lagi min 52-nya. Anda cukup menyatakan T saja. Karena begitu T kita membaca di sini. Nah, di sini sebenarnya tidak perlu lagi T sama dengan 34, cukup T1. Karena T1 itu adalah ini. Dan di atas tanda panah itu tidak perlu ada. Ini Ibu lupa bahwa ini harus dihilangkan. Ya.
Nah, di atas seperti ini. Anda cukup mengatakan bahwa ini loh translasinya, begitu. Tetapi besarannya di sini memang tidak ditulis karena memang yang sudah dalam bentuk huruf ya, 3 satuan ke kiri dan 4 ke kanan. Mana lagi? Di sini tidak ada translasi. Nah, di sini T sama dengan itu beda dengan apa? Kalau tadi kalau dia adalah ini koordinat, maka A tidak boleh ada sama dengan. Kalau A sama dengan X, Y, maka A ini vektor. Tapi kalau A, X, Y, A ini titik. T sama dengan AB ini adalah vektor, tapi dia bentuknya adalah translasi. Nah, di sini kenapa? Karena memang di sini memerlukan rumus, maka masih ditulis AB, sehingga di sini kita tahu ini adalah AB. Ya. Tetapi kalau di gambar, yang sebenar-benarnya ini tidak perlu lagi T1 sama dengan 34. Karena T134-nya sudah ada di sini, jawaban dari soal nomor A. Ya, karena oleh translasi tersebut berarti sudah pakai hasil dari nomor A. Maka cukup T1 di atas tanda panah. Nah, seperti ini benar. P titik A, B menjadi P aksen ini. Ya. Ini benar karena T-nya adalah dalam soal masih menggunakan sama dengan. Tetapi nanti waktu menggambar A aksen menjadi apa, B aksen menjadi apa, jadi A aksen dikembalikan menjadi A, B aksen dikembalikan menjadi B, maka T-nya cukup ditaruh di atasnya sebagai T saja. Dan kemudian ini tadi yang ditranslasikannya dengan T 3,5 seperti dia adalah titik, maka ini diubah menjadi T sama dengan min 35. Nanti Ibu berikan kedua-duanya sehingga Anda bisa membandingkan bagaimana revisi-revisi. Karena dari sisi materi sudah tidak ada yang salah dari kelompok ini. Tetapi dari sisi tampilannya membuat presentasinya menjadi salah. Kapan dia titik dan kapan dia translasi. Gitu. Mudah-mudahan menjadi jelas untuk Anda semua. Karena materi translasi tidak ada yang baru untuk Anda. Begitu juga nanti untuk rotasi dan kemudian apa yang lainnya. Rotasi, refleksi ya. Oke, ada yang mau ditanya di sini? Silahkan, ada yang mau ditanya? Jadi Ibu tadi memaparkan materi tentang translasi, tetapi juga sebagian lagi Ibu memaparkan bagaimana nanti Anda mengerjakan tugas. Yang seperti Ibu Devi tadi pesankan, jangan memindahkan buku, tetapi menerjemahkan buku untuk bisa Anda mengajarkan kita semua, teman-teman Anda termasuk Ibu. Ibu menjadi jelas juga. Tapi mungkin banyak komentar nanti atau teman-teman Anda bisa menemukan sama-sama menemukan bahwa apa itu nggak salah tulis, apa itu lambangnya seperti ini dan seterusnya ya. Bagaimana rotasi? Kan kalau rotasi ada apa? Arah dan kemudian ada ada derajat 90 derajat, 45 derajat positif atau negatif ya. Itu berarti searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam itu juga menjadi konsennya di dalam menuliskan bagaimana kita mau merotasi. Sebuah titik, sebuah garis, sebuah lingkaran, dan seterusnya. Oke. Silahkan, ada yang mau ditanya? Untuk minggu depan, pertemuan kita bertemu atau tidak? Oh, ini semua hadir ya? Ananda, ini semua hadir ya? Arik juga sudah masuk. Hadir, Bu. Iya. Jadi memang 35 mahasiswanya? Iya, benar, Bu. 35. Oke. Jadi hadir semua ya. Kita catat dulu pertemuan. Karena pertemuan pertama yaitu yang sangat ditanya oleh TPJM, berapa mahasiswa yang hadir. Jadi yang Selasa pagi, ya kan, hadir 35 mahasiswa, ini Maret 2022A ya. Hadir Iya, Bu, benar. Terus materi yang begitu. Nah, kemudian dengan LMS, Anda sudah bisa kembali aktif di LMS lagi?
Ibu nanti juga buka lokasi di LMS, tapi untuk hari ini Ibu akan kirim ke Ananda. PPT nanti yang Ibu perbaiki karena tadi ada pasti problem based learning, harusnya case based learning itu Ibu ingat. Dan kemudian Ibu diskusi sebentar dengan Bu Desi, mudah-mudahan sudah ada kepastian dari isi materi sesudah UTS sehingga menjadi 11 atau 12 kelompoknya Ananda karena itu mempengaruhi sebaran mahasiswanya. Dari 35 kalau menjadi 12 kelompok atau 11 kelompok kan jadi beda. Kalau 11 kelompok itu masing-masing 3 dan ada 4 kelompok yang 3 masing ada 2 kelompok yang 4. Tapi kalau 12 itu malah 3 ada 1 kelompok yang 2. Kalau memang akhirnya menjadi 12, maka kelompok yang 2 itu yang besok saja yang masih mudah yang rotasi atau yang refleksi begitu ya. Oke. Pertemuan awal hanya seperti itu dan Anda sudah pahami tentang tadi rencana perkuliahan kita, prosentasenya Anda sudah tahu bahwa UAS sekarang tidak seperti dulu tetapi justru kemampuan presentasi kelompok. Ya. Ibu tanya lagi, sekali lagi jika tidak ada Ibu tutup hari ini. Karena sebenarnya perkuliahan kita 3 SKS ya, jadi dari setengah 8 sampai dengan jam 10. Sebenarnya Ibu ada perkuliahan lagi jam 10, tetapi dengan tim maka Ibu balik, Ibu di pertemuan sesudah UTS. Nah, pada saat Bu Devi mengajar Anda, Ibu justru mengajar yang jam 10, jadi tidak terlalu bentrok. Kita bisa maksimal sampai tepat jam 10, walaupun luring. Oke, untuk minggu depan kita luring atau daring? Daring. Daring, masih jadwalnya Masih daring. Oh, masih daring. Iya. Oke. Ya. Nah, seperti biasa nanti kalau LMS sudah, maka kelompok 1 yang harus mengirim materinya, Ibu minta jangan bertepatan dengan hari Selasa ya, tetapi Senin sudah dikirim ke Ibu sehingga Ibu sudah bisa baca lebih dulu. Begitu. Nah, itu mengirimnya ke LMS jika LMS-nya sudah Ibu aktifkan dan Ibu isi bagian-bagiannya dulu. Hari per harinya dan tempat untuk Anda mengirim tugas. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum sebelum hari Senin. Oh iya Bu, izin Oke. bertanya. Untuk Iya. yang ngumpulin PPT-nya nanti perwakilan atau semua anggota ya? Perwakilan saja. Kalau PPT pertama perwakilan saja cukup. Yang linknya sedang baik kirim begitu. Terus kemudian kalau memang bisa pada saat revisi juga di link yang sama. Orang yang sama sehingga Ibu tidak loncat-loncat. Ibu kadang-kadang bertanya ini kelompok ini akhirnya mengirimnya 2 kali begitu ya. Ada lagi? Oke. Jika tidak ada kuliah apa lagi jam 10 nanti? Ada lagi tampaknya. Tidak ada Bu. Tidak. Hari ini cuma 1 dengan Ibu? Iya. Oh iya, Iya. ya mudah-mudahan bisa konsen ya. Ya kita kalaupun ketemu berarti benar-benar Anda pagi-pagi ke kampus hanya untuk Ibu gitu ya. Benar. Setengah 8 loh ya. Ya, tidak apa-apa ya. Karena sebenarnya kalau bertemu tuh lebih enak karena Ibu bisa komentarinya langsung dibanding yang seperti ini. Ibu tidak bisa melihat keaktifan Anda. Tapi apa boleh buat karena gedung belum jadi ya, jadi banyak juga prodi lain yang ikut di ruangan kita. Kadang-kadang prodi seni, bahasa Perancis dan seterusnya ada di lantai-lantai yang kita punya sebenarnya. Oke, Ibu akhiri saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hari ini semua materi, terutama yang tadi geseran yang ada contoh dan contoh dan revisi dari teman kakak kelas Anda itu Ibu kirim dulu ke Ananda. Bisa Anda cermati apa saja yang diubah oleh Ibu dan tadi Ibu udah komentari. Tidak semua yang diminta direvisi itu diperbaiki begitu ya oleh grup itu, maka untuk yang berikutnya jangan diulang ya seperti itu. Nah, nanti untuk PPT Ibu lengkapi dulu, Ibu sebentar diskusi dengan Bu Devi, mudah-mudahan sudah ada jawaban sehingga tetap berkesinambungan. Anda melihat PPT-nya dan Anda tahu bahwa harus hari ini dibagi 11 atau 12 ya. Ibu akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Banyak, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih terima banyak, kasih Bu. juga Ibu pamit ya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.